Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aisyah menarik napas dalam-dalam, berusaha menyingkirkan perasaan cemas yang selalu menyelimutinya setiap kali menginjakan kaki di rumah mertuanya. Rumah itu megah, dengan ukiran kayu jati yang rumit dan halaman luas yang selalu terawat. Namun, di balik kemegahan itu, tersimpan atmosfer dingin yang tak pernah bisa ia terjemahkan menjadi kehangatan. Di tangannya, ia menggenggam erat tangan kecil Rizky, putranya yang berusia 5 tahun. Bocah itu tersenyum riang, matanya yang besar berbinar-binar melihat kolam ikan koi di halaman depan. Senyum polos itu adalah satu-satunya sumber kekuatannya. "Rizky, jangan lari-lari, sayang," bisik Aisyah lembut. Ia mengusap rambut putranya, merasakan tekstur halusnya. Rizky adalah dunianya, segalanya baginya. Sejak lahir, Rizky didiagnosis dengan kondisi khusus yang membuatnya membutuhkan perhatian ekstra. Namun, bagi Aisyah, ia adalah keajaiban terindah. Di mata suaminya, Budi, dan terutama ibu mertuanya, Ibu Fatma, Rizky adalah sesuatu yang lain. Sebuah beban, mungkin. Sebuah aib. Mereka memasuki ruang keluarga yang sudah dipenuhi oleh sanak saudara Budi. Tawa riuh dan aroma masakan khas rumahan menyambut mereka. Namun, Aisyah tidak bisa menikmati suasana itu. Setiap pasang mata yang menatap Rizky terasa seperti tusukan kecil. Beberapa menatap kasihan, yang lain menatap dengan rasa ingin tahu yang terlalu jelas. Aisyah berusaha mengabaikannya, terus tersenyum, dan mencari tempat duduk. Ibu Fatma, sang nyonya rumah, duduk di kursi singgasana di tengah ruangan, dikelilingi oleh para menantu dan cucu-cucunya. Wanita parubaya itu masih terlihat sangat anggun, dengan sanggul yang rapi dan kebaya sutra mahal. Raut wajahnya kaku, bibirnya tipis. Ia menatap Aisyah dan Rizky dengan pandangan yang tak terbaca, namun Aisyah tahu apa artinya. Itu adalah tatapan yang sama yang selalu ia berikan sejak hari pertama Aisyah menjadi menantunya, sebuah campuran antara ketidaksetujuan dan kekecewaan. Budi, suaminya, menyambutnya dengan senyum kecil yang dipaksakan. "Aisyah, Rizky, sini. Sudah lama menunggu," ucapnya. Ia mengambil tempat duduk di samping ibunya, meninggalkan Aisyah dan Rizky di pinggir. Budi selalu seperti itu. Di depan ibunya, ia berubah menjadi sosok yang berbeda. Diam, penurut, dan tidak berdaya. Aisyah mendudukkan Rizky di pangkuannya. Ia mengambil piring dan mengisi sedikit nasi untuk putranya. "Makan pelan-pelan ya, sayang," bisiknya. Rizky mengangguk dan mulai menyendok makanannya dengan tangannya yang kecil. Percakapan mengalir di sekitar mereka, membahas pencapaian para cucu Ibu Fatma. Cucu yang satu berhasil masuk universitas ternama, yang lain memenangkan kompetisi matematika. Pujian demi pujian dilontarkan oleh Ibu Fatma, matanya berbinar bangga. Lalu, tiba-tiba, keheningan menyelimuti ruangan ketika Ibu Fatma mengalihkan perhatiannya pada Aisyah dan Rizky. "Rizky sudah besar, ya," kata Ibu Fatma, suaranya tajam. "Bagaimana perkembangannya? Bukankah sudah saatnya dia bisa bicara lancar seperti anak-anak lain?" Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia tahu ini akan datang. "Rizky sedang dalam terapi, Bu. Perkembangannya positif. Dia sudah bisa mengucapkan beberapa kata," jawab Aisyah, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Ibu Fatma mendengus. "Terapi? Berapa banyak uang yang sudah kalian habiskan untuk hal yang sia-sia seperti itu? Sejak awal saya sudah bilang, anak seperti ini hanya akan jadi beban. Tidak akan bisa jadi kebanggaan keluarga." Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam langsung ke jantung Aisyah. Ia merasakan panas di matanya, tapi ia tidak akan membiarkan air mata itu jatuh. Ia menatap Budi, berharap suaminya akan membela mereka. Budi duduk tegak di samping ibunya, matanya terpaku pada piringnya. Tidak ada kata, tidak ada pembelaan. Ia hanya diam, membiarkan ibunya meremukan hati Aisyah. Seorang bibi mencoba mencairkan suasana. "Ah, Ibu Fatma ini, semua anak punya kelebihan masing-masing kok." Namun, Ibu Fatma tidak peduli. Ia sudah terlanjur melancarkan serangannya. Kelebihan apa? Menghabiskan uang? Seharusnya Budi bisa lebih fokus pada karirnya, bukan memikirkan anak yang tidak jelas masa depannya. Kenapa dulu tidak minta diperiksa dulu? Atau setidaknya, mencari istri yang bisa melahirkan keturunan yang normal. Ruangan mendadak hening. Hinaan itu sudah tidak lagi terselubung. Ibu Fatma menuduh Aisyah sebagai penyebab aib ini,
bahkan meragukan kelayakannya sebagai seorang istri dan ibu. Hati Aisyah hancur berkeping-keping. Pandangannya beralih pada Rizky, yang masih asyik dengan makanannya, tidak menyadari betapa buruknya kata-kata yang diucapkan neneknya. Hati Aisyah sakit bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Rizky. Anaknya yang polos dan tak bersalah, dihina sedemikian rupa. Aisyah menatap Budi lagi, kali ini dengan mata memohon. Budi mengangkat kepalanya sebentar, menatapnya, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya lagi. Pandangan itu adalah pengkhianatan paling dalam. Pandangan itu mengatakan, aku tidak akan berani membela kalian. Kalian sendirian. Air mata yang sudah ia tahan akhirnya menetes. Perlahan, satu persatu, jatuh membasahi pipinya. Aisyah merasakan amarah yang membara, tapi amarah itu tersaingi oleh rasa sakit yang luar biasa. Ia merasa dikhianati oleh pria yang pernah ia cintai, pria yang berjanji akan menjaganya dan anak-anak mereka. Dengan tangan gemetar, Aisyah meletakkan piringnya. Ia memeluk Rizky erat-erat. Sudah selesai makan, sayang, bisiknya, suaranya parau. Rizky mengangguk. Aisyah berdiri, menggendong putranya, dan berjalan menuju pintu. Aisyah, mau kemana? Tanya Budi, suaranya rendah. Pulang, jawab Aisyah singkat, tanpa menoleh. Ia tidak bisa lagi berada di ruangan yang penuh dengan kebencian dan pengkhianatan itu. Langkah Aisyah terasa berat, tapi ia terus berjalan. Di belakangnya, ia bisa mendengar bisik-bisik, tapi ia tidak peduli. Yang penting sekarang adalah Rizky. Memastikan putranya tidak merasakan dinginnya permusuhan yang baru saja ia rasakan. Ketika mereka berada di luar, di bawah langit malam yang gelap, Aisyah berhenti. Ia memeluk Rizky lebih erat, menenggelamkan wajahnya di rambut putranya. Isak tangis yang tertahan akhirnya pecah. Malam itu, di halaman rumah yang megah, Aisyah menangis untuk kehancuran hatinya. Ia menangis bukan hanya karena dihina, tapi karena ia ditinggalkan sendirian. Di malam itu juga, sepercik api kemarahan dan tekad mulai menyala, tersembunyi di bawah reruntuhan hatinya. Ia tahu, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya dan Rizky diinjak-injak seperti ini. Hinaan itu tidak akan pernah terlupakan. Suara pintu depan yang tertutup perlahan di belakangnya terasa seperti penutup peti mati. Aisyah tidak menoleh. Ia hanya terus berjalan ke arah kamar mereka, menggendong Rizky yang sudah tertidur lelap di pelukannya. Tangisnya sudah mereda menjadi isak pilu, tapi air mata tak berhenti mengalir, membasahi ujung rambut Rizky. Ketika ia membaringkan putranya di ranjang, ia menatap wajah polos itu. Rizky adalah sumber kebahagiaannya, dan kini, juga sumber kesakitannya. Hinaan Ibu Fatma begitu kejam, tapi yang lebih menyayat hati adalah kebisuan Budi. Kebisuan itu mengukir luka yang lebih dalam dari semua kata-kata yang pernah dilontarkan mertuanya. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia duduk di sisi ranjang, menatap Rizky. Pertanyaan demi pertanyaan berkelebatan di benaknya. Mengapa ia harus menerima perlakuan seperti ini? Apa salahnya mencintai putranya sendiri? Mengapa Budi, suaminya, memilih untuk melindungi ibunya daripada melindungi istri dan anaknya? Pengkhianatan itu terasa begitu nyata, begitu menusuk. Ia teringat janji-janji manis Budi saat mereka menikah, janji untuk selalu ada, janji untuk menjadi pelindungnya. Semua janji itu terasa hampa, sekadar kata-kata yang menguap tak berbekas. Pagi tiba, namun matahari terasa enggan menyinari hari-harinya. Aisyah bangun dengan mata sembab dan kepala berat. Ia mendapati Budi sudah di dapur, membuat kopi. Suasana di antara mereka terasa tegang, dingin, dan penuh jarak. Budi mencoba memulai percakapan. Aisyah, soal semalam. Tidak usah dibahas, potong Aisyah cepat, suaranya serak. Ia tidak ingin mendengar pembelaan, ia tidak ingin mendengar alasan. Alasan apapun tidak akan bisa menghapus rasa sakitnya. Budi menghela napas. Kamu tahu kan ibu memang begitu? Dia tidak bermaksud jahat. Kalimat itu membuat amarah yang selama ini ia tahan mendidih. Tidak bermaksud jahat? Budi, dia menghina anak kita di depan semua orang. Dan kamu hanya diam. Bagaimana bisa kamu bilang itu tidak jahat? Budi diam, menunduk. Itulah jawabannya. Kebisuan itu kembali, lagi-lagi mengonfirmasi bahwa ia tidak akan pernah berdiri di sisinya. Aisyah menoleh, matanya berkaca-kaca. Apakah bagimu kami tidak berharga? Apakah Ibu Fatma selalu lebih penting daripada kami? Daripada Rizky? Budi tidak menjawab. Ia hanya terus menunduk. Selama beberapa hari berikutnya, Aisyah hidup dalam kabut kesedihan. Ia menjalani hari-hari seperti robot. Menyiapkan sarapan, mengantar Rizky ke terapi,
mencoba tersenyum di depan putranya. Tapi di malam hari, ketika Rizky sudah tidur, ia akan menangis. Tangisan itu bukan lagi tangisan sedih, melainkan tangisan putus asa. Ia merasa terjebak. Ia mencintai Rizky, tapi ia merasa terlalu lelah untuk melawan dunia sendirian. Dunia yang dipimpin oleh Ibu Fatma dan didukung oleh kebisuan suaminya. Pernah suatu malam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus kulakukan? Jawabannya terasa begitu berat. Haruskah ia terus bertahan dalam pernikahan yang hancur ini? Haruskah ia terus membiarkan dirinya dan Rizky diinjak-injak? Pikirannya buntu. Namun, seperti yang sering terjadi, dari dasar jurang keputusasaan, percikan api kecil mulai menyala. Suatu sore, saat ia menunggu Rizky selesai terapi, ia melihat seorang ibu lain. Ibu itu juga memiliki anak dengan kondisi khusus, tapi raut wajahnya begitu cerah. Ia tersenyum, tertawa, dan dengan sabar mengajari anaknya. Senyum itu menular. Aisyah bertanya-tanya, apa yang membuat ibu itu begitu kuat? Pertanyaan itu membawa Aisyah pada sebuah cermin. Ia pulang, dan malam itu, setelah Rizky tidur, ia berdiri di depan cermin. Ia melihat pantulan dirinya yang lelah, mata sembab, dan rambut yang kusut. Ia melihat sosok yang telah membiarkan dirinya hancur oleh kata-kata orang lain. Ia melihat sosok yang membiarkan kebahagiaannya bergantung pada persetujuan orang lain. Ia melihat sosok yang pasrah. Tiba-tiba, ia teringat wajah Budi yang menunduk di meja makan saat Ibu Fatma melontarkan hinaan paling keji. Hati Aisyah terasa dingin. Ia menyadari sesuatu yang mendalam, Budi tidak akan pernah menjadi pelindungnya. Ia adalah seorang pria yang terperangkap dalam bayangan ibunya. Aisyah tidak bisa mengubahnya. Ia tidak bisa memaksa Budi untuk mencintai dan membela mereka. Ia hanya bisa mengubah dirinya sendiri. Tangisan Aisyah berhenti. Tidak ada lagi air mata. Hanya ada keheningan, dan di dalam keheningan itu, sepercik api kemarahan dan tekad mulai menyala. Kemarahan pada Ibu Fatma, pada Budi, tapi yang paling penting, kemarahan pada dirinya sendiri karena telah membiarkan dirinya menjadi korban begitu lama. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang pasrah, yang hanya bisa menangis di malam hari. Ia harus menjadi benteng pelindung bagi Rizky. Mulai malam itu, Aisyah memutuskan bahwa ia tidak akan lagi diam. Ia akan bangkit. Ia akan menjadi wanita yang mandiri, yang tidak membutuhkan validasi atau persetujuan dari siapapun. Ia akan mencari pekerjaan, ia akan membuktikan bahwa ia tidak hanya seorang ibu, tapi juga seorang wanita yang cerdas dan kompeten. Ia akan memberikan Rizky kehidupan terbaik yang bisa ia dapatkan, tanpa harus bergantung pada Budi atau keluarga besarnya yang penuh racun. Aisyah menatap pantulan dirinya sekali lagi, tapi kali ini, ia melihat sosok yang berbeda. Matanya tidak lagi dipenuhi kesedihan, melainkan tekad membara. Wajahnya tidak lagi pasrah, melainkan penuh keyakinan. Ia akan bangkit. Ia akan menunjukkan pada mereka semua bahwa hinaan yang mereka lontarkan tidak akan menghancurkannya, melainkan akan menjadi bahan bakar untuknya. Ini adalah titik baliknya. Titik di mana kehancuran menjadi fondasi untuk membangun kekuatan yang baru. Ia menyeka air matanya, menarik napas dalam-dalam, dan mulai merencanakan langkah pertamanya. Ia tahu jalannya akan sulit, tapi ia tidak takut. Ia telah kehilangan segalanya, dan dari kehampaan itu, ia akan menemukan kekuatan untuk memulainya kembali. Setelah malam yang penuh dengan air mata dan tekad, pagi harinya, Aisyah bangun dengan perasaan yang berbeda. Kesedihan tidak sepenuhnya hilang, tapi kini ia diselimuti oleh selubung tekad yang kuat. Ia mengambil komputer Jinjing Budi, suaminya yang masih lebih banyak diam daripada bicara, dan membukanya. Halaman depan adalah email-email pekerjaan. Sudah bertahun-tahun Aisyah tidak pernah memikirkan karir. Ia telah mengubur ijazahnya, pengalamannya, dan ambisinya di bawah tumpukan popok, resep masakan, dan jadwal terapi Rizky. Namun, kini semua itu terasa seperti harta karun yang harus ia gali kembali. Dengan jemari yang sedikit kaku, ia mulai memperbarui resumenya. Pengalaman kerja terakhirnya tercatat 7 tahun yang lalu, di sebuah perusahaan konsultan kecil. Kini, ia harus menuliskan pengalaman terbarunya, yang mungkin terdengar remeh di mata HRD manapun. Mengelola jadwal terapi Rizky, mengurus keuangan rumah tangga, dan menjadi manajer tunggal dalam kehidupan putranya. Namun, Aisyah berusaha merangkainya menjadi hal-hal yang profesional. Ia adalah seorang multitasker, problem solver, dan memiliki ketahanan mental yang tinggi. Ia adalah seorang ibu. Pencarian kerja pun dimulai. Setiap malam, setelah Rizky tertidur pulas dan Budi sibuk dengan gawai atau televisinya, Aisyah duduk di depan layar yang menyala, mengirimkan lamaran ke puluhan perusahaan. Ia membaca setiap iklan lowongan,
menyesuaikan surat lamarannya, dan mengirimkannya dengan harapan kecil yang terus menyala. Banyak pintu yang ia ketuk, tapi sebagian besar tidak pernah dibuka. Balasan yang ia terima hampir selalu sama. Kami mencari kandidat dengan pengalaman yang relevan dan terkini. Atau, yang lebih menyakitkan, kami menghargai ketertarikan Anda, namun kami membutuhkan seseorang yang dapat bekerja dengan jam kerja yang fleksibel dan penuh. Kalimat-kalimat itu terasa seperti sindiran halus terhadap statusnya sebagai ibu tunggal dengan anak berkebutuhan khusus. Aisyah tahu, orang-orang melihatnya bukan sebagai seorang profesional, melainkan sebagai seorang yang memiliki beban. Beban yang mereka anggap akan mengganggu produktivitas perusahaan. Ada momen-momen di mana ia merasa lelah dan ingin menyerah. Suatu siang, ia menelpon sebuah perusahaan kecil yang mengundang wawancara. Tapi ketika ia menjelaskan bahwa ia mungkin perlu membawa Rizky atau meminta dispensasi waktu karena jadwal terapi, suara di seberang telepon langsung berubah dingin. Wawancara itu dibatalkan. Hatinya kembali sakit, tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya memegang tangan Rizky, merasakan kehangatan dari sentuhan kecil itu, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Ia terus mengirimkan lamaran, bahkan ketika ia merasa frustrasi. Ia mencoba ke perusahaan yang lebih kecil, lalu mencoba ke perusahaan yang lebih besar. Ia mempelajari keahlian baru secara otodidak melalui internet, mencoba menutupi celah di resumenya. Ia mencari perusahaan yang memiliki reputasi baik, perusahaan yang dikenal menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif. Hingga suatu sore, ketika ia sedang membantu Rizky menyusun balok, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Awalnya ia ragu, tapi ia akhirnya mengangkat telepon itu. "Halo, dengan Ibu Aisyah?" Suara wanita yang ramah terdengar dari seberang. "Iya, saya sendiri." "Perkenalkan, saya Indah, dari bagian HRD, Cahaya Utama Group. Kami menerima lamaran Anda untuk posisi manajer proyek. Berdasarkan kualifikasi Anda, kami tertarik untuk mengundang Anda untuk wawancara. Apakah Ibu bersedia?" Jantung Aisyah berdebar kencang. Ia nyaris tidak percaya. Cahaya Utama Group adalah salah satu perusahaan properti terbesar di kota itu. Aisyah hanya mengirimkan lamaran ke sana karena iseng, menganggap itu adalah mimpi yang terlalu jauh. Ia bahkan tidak terlalu yakin apakah surat lamarannya akan sampai ke tangan yang tepat. "Tentu, saya bersedia," jawab Aisyah, suaranya tercekat menahan haru. "Terima kasih banyak." Setelah menutup telepon, Aisyah memeluk Rizky erat-erat. Air matanya kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan, air mata harapan. Ada satu pintu yang terbuka. Dan pintu itu, ia tahu, akan menjadi awal dari segalanya. Keesokan harinya, Aisyah mulai mempersiapkan diri. Ia tahu wawancara di perusahaan besar akan sangat ketat. Ia membeli baju kerja yang rapi dengan uang tabungannya yang tersisa. Ia mempelajari profil perusahaan, membaca berita-berita tentang kesuksesan mereka. Ia juga mencari tahu tentang CEO-nya. Nama itu muncul di setiap artikel. Pak Dirga. Seorang pria muda, karismatik, dan dikenal sebagai pemimpin yang visioner. Wajahnya terpampang di majalah-majalah bisnis, menunjukkan kepercayaan diri dan kecerdasan yang luar biasa. Masalah terbesar adalah Rizky. Budi, seperti biasa, menolak untuk bertanggung jawab. "Aku sibuk," katanya dingin. Aisyah tidak terkejut. Ia tidak lagi mengharapkan apa-apa darinya. Ia mencoba menelepon beberapa temannya, namun mereka semua juga sibuk. Akhirnya, dengan berat hati, ia meminta bantuan tetangga dekatnya, seorang ibu parubaya yang baik hati. Ibu itu bersedia menjaga Rizky selama beberapa jam. Hati Aisyah terenyuh. Di tengah semua kesepian dan penolakan, masih ada kebaikan yang tersisa. Hari wawancara tiba. Aisyah memakai kemeja putih dan rok hitamnya yang baru, rambutnya diikat rapi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba memupuk kepercayaan diri. Perjalanan ke gedung perkantoran, Cahaya Utama Group, terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Jalanan yang macet, gedung-gedung pencakar langit, dan orang-orang berpakaian rapi yang berjalan tergesa-gesa. Semua itu adalah dunia yang ia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Ketika ia melangkah masuk ke lobi yang mewah, ia merasakan gemetar di lututnya. Tapi ia ingat janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menyerah. Ia akan berjuang untuk dirinya dan untuk Rizky. Ia akan menunjukkan pada mereka, pada Budi, pada Ibu Fatma, dan pada dunia, bahwa seorang ibu dengan seorang anak berkebutuhan khusus bukanlah beban. Mereka adalah kekuatan. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju meja resepsionis,
siap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya, babak yang penuh dengan sebuah harapan baru. Aisyah melangkah masuk ke ruang wawancara, hatinya berdebar tak karuan. Ruangan itu didominasi oleh kaca, memberikan pemandangan kota yang menakjubkan di bawahnya. Duduk di balik meja panjang adalah 3 orang, namun matanya langsung tertuju pada satu sosok. Seorang pria muda dengan sorot mata tajam namun ramah, yang tak lain adalah Pak Dirga, sang CEO. Ia adalah pria yang wajahnya sering ia lihat di majalah bisnis. Ia terlihat lebih muda dan lebih karismatik dari foto-foto yang pernah ia lihat. Di sampingnya, duduk manajer HRD yang tersenyum hangat, Ibu Indah, dan seorang manajer operasional yang berwajah serius. Wawancara dimulai. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan jauh dari kata mudah. Mereka menguji pengetahuannya tentang industri properti, menantang logikanya dengan studi kasus yang kompleks, dan menggali pengalamannya di masa lalu. Aisyah menjawab dengan jujur, mengandalkan ingatan lama dan riset singkat yang ia lakukan. Ia tidak berusaha menyembunyikan masa lalunya sebagai ibu rumah tangga. Ketika Pak Dirga menanyakan tentang jeda karirnya, Aisyah menjawab dengan tenang. Selama 7 tahun terakhir, prioritas utama saya adalah merawat putra saya yang berkebutuhan khusus. Pekerjaan itu mengajarkan saya banyak hal, Pak. Ketahanan, kesabaran, dan kemampuan untuk memecahkan masalah di bawah tekanan. Saya percaya, pengalaman ini justru membuat saya menjadi manajer proyek yang lebih baik. Saya tahu cara mengelola sumber daya yang terbatas dan mencapai hasil yang maksimal. Jelasnya, menatap lurus ke mata Pak Dirga. Pak Dirga tidak membalas dengan keraguan, melainkan sebuah senyum tipis. Sebuah perspektif yang menarik, Ibu Aisyah, ucapnya, menyandarkan punggung ke kursinya. Dan bagaimana dengan fleksibilitas waktu? Kami tahu pekerjaan manajer proyek bisa sangat menuntut. Aisyah tidak gentar. Ini adalah pertanyaan yang paling ia takuti, tapi juga yang paling ia persiapkan. Saya akan memastikan pekerjaan saya tidak pernah terganggu. Saya punya sistem pendukung dan saya sangat terorganisir. Saya tidak akan membiarkan tanggung jawab saya di rumah mempengaruhi kinerja saya di kantor. Jawabnya dengan penuh keyakinan. Ia tidak lagi memohon. Ia berbicara dengan martabat. Wawancara berlanjut selama hampir 1 jam. Setelah semua pertanyaan terjawab, Pak Dirga mengangguk. Terima kasih atas kehadiran Ibu Aisyah. Kami akan menghubungi Anda secepatnya. Aisyah berjalan keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk antara lelah, bangga, dan sedikit cemas. Ia telah berjuang semaksimal mungkin, dan kini hasilnya berada di tangan takdir. Ia kembali ke rumah, kembali ke rutinitas, seolah tidak terjadi apa-apa. Budi bahkan tidak bertanya bagaimana wawancaranya. Kebisuan itu, yang dulu melukainya, kini tidak lagi terasa begitu menyakitkan. Kebisuan itu terasa seperti kehampaan, seolah Budi tidak pernah ada. 2 hari kemudian, ponsel Aisyah berdering. Nomor yang sama seperti sebelumnya. Jantungnya berdebar kencang, kali ini dengan harapan yang lebih besar. Selamat, Ibu Aisyah, suara Ibu Indah terdengar ceria dari seberang. Kami sangat terkesan dengan jawaban dan semangat Anda. Pak Dirga secara pribadi memutuskan untuk menawarkan posisi manajer proyek kepada Anda. Kapan Anda bisa mulai? Aisyah hampir menjatuhkan ponselnya. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Ia mendapatkan pekerjaan itu. Ia telah berhasil. Ia akan memulai hidup yang baru. Secepatnya, Bu. Secepatnya? Jawabnya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Mulai hari itu, kehidupan Aisyah berubah total. Hari pertamanya di kantor terasa seperti mimpi. Ia disambut dengan hangat oleh timnya. Mereka semua profesional, kompeten, dan yang terpenting, mereka tidak menghakiminya. Tidak ada tatapan aneh, tidak ada bisik-bisik, hanya sambutan tulus dari rekan-rekan baru. Mereka membantunya beradaptasi, menjelaskan proyek-proyek yang sedang berjalan, dan mengajarinya sistem kerja perusahaan. Lingkungan yang mendukung ini adalah sesuatu yang ia idam-idamkan selama bertahun-tahun. Beberapa minggu berlalu, dan Aisyah membuktikan bahwa keputusan Pak Dirga tidak salah. Ia bekerja dengan keras dan cerdas. Ia menggunakan pengalamannya mengurus Rizky untuk mengelola proyek-proyek dengan efisien. Ia merancang jadwal yang detail, mengelola tim dengan empati namun tegas, dan menyelesaikan masalah yang muncul dengan cepat. Ia mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekannya, dan yang lebih penting, ia mendapatkan kembali rasa hormat pada dirinya sendiri. Suatu sore, ketika ia hendak pulang lebih awal untuk menjemput Rizky, ia bertemu Pak Dirga di lift. Ibu Aisyah, mau pulang? Ini baru jam 4 sore. Sapanya ramah. Aisyah merasa sedikit canggung. Ia khawatir Pak Dirga menganggapnya malas. Iya, Pak.
Jadwal terapi Rizky hari ini sedikit lebih cepat. Pak Dirga tersenyum. Senyum itu tulus, tidak ada jejak penghakiman sama sekali. Oh, iya, Ibu Indah sudah memberitahu saya. Tidak masalah. Keluarga adalah yang utama. Pastikan Rizky mendapatkan yang terbaik. Hati Aisyah terenyuh. Kalimat itu, keluarga adalah yang utama, adalah kalimat yang tidak pernah ia dengar dari Budi. Suaminya justru lebih menganggap keluarganya sebagai hambatan. Pak Dirga, seorang bos yang nyaris tidak dikenalnya, menunjukkan pengertian dan empati yang luar biasa. Ia tidak hanya mengerti situasinya, tapi juga menghargainya. Pak Dirga melihat kekuatannya, bukan kelemahannya. Ia melihat dedikasinya, bukan bebannya. Ini adalah lingkungan yang sehat, lingkungan di mana ia bisa tumbuh. Lingkungan yang sama sekali berbeda dari rumahnya. Aisyah menyadari, ia tidak hanya mendapatkan pekerjaan baru, ia juga menemukan awal yang menjanjikan dari babak baru dalam hidupnya. 6 bulan berlalu sejak Aisyah bergabung dengan Cahaya Utama Group. Di bawah kepemimpinan Pak Dirga, ia menemukan lingkungan yang tidak hanya menuntut, tetapi juga sangat mendukung. Setiap hari adalah tantangan baru, dan Aisyah menghadapinya dengan semangat yang membara. Ia memimpin proyek pembangunan perumahan mewah di pinggir kota, sebuah tugas yang rumit dan penuh tekanan. Namun, pengalaman mengelola hidup Rizky telah melatihnya untuk menjadi pemimpin yang sabar, detail, dan solutif. Ia bekerja keras, seringkali menjadi orang terakhir yang meninggalkan kantor. Dedikasinya tidak luput dari perhatian rekan-rekan kerjanya, dan yang paling penting, tidak luput dari perhatian Pak Dirga. Kerja sama mereka semakin intensif. Rapat proyek sering berlanjut hingga larut malam, hanya tersisa Aisyah dan Pak Dirga di ruang rapat. Mereka akan duduk berdua, dihadapkan pada papan tulis penuh coretan ide dan strategi. Pak Dirga, dengan kecerdasannya yang cepat, seringkali memuji ide-ide inovatif Aisyah. Saya tidak pernah berpikir dari sudut pandang itu, Aisyah, ucapnya suatu malam, matanya berbinar kagum. Idemu tentang desain ruang publik untuk anak-anak berkebutuhan khusus benar-benar brilian. Itu akan membuat proyek kita berbeda dari yang lain. Aisyah tersenyum, merasakan kehangatan di hatinya. Pujian dari Pak Dirga terasa begitu tulus. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, ini tentang pengakuan. Pengakuan bahwa ide dan pengalamannya berharga, pengakuan yang tidak pernah ia dapatkan dari Budi. Perlahan, batas antara hubungan profesional dan pribadi mereka mulai menipis. Mereka mulai membicarakan hal-hal di luar pekerjaan, buku yang mereka baca, film yang mereka suka, dan impian mereka. Suatu hari, setelah rapat yang panjang, Pak Dirga memesankan makan malam untuk mereka berdua. Mereka makan di mejanya, diiringi keheningan yang nyaman. "Bagaimana kabar Rizky?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Aisyah terkejut. Itu adalah kali pertama ia mendengar nama putranya di kantor. "Baik, Pak." Dia semakin menunjukkan perkembangan yang pesat. Jawab Aisyah, matanya berbinar saat membicarakan putranya. Dia sudah bisa merangkai 3 kata sekarang. "Bagus sekali," kata Pak Dirga, senyumnya melunak. "Saya tahu itu tidak mudah. Saya mengagumi ketangguhan ibu dalam membagi waktu antara pekerjaan yang menuntut dan merawat Rizky. Ibu adalah seorang yang luar biasa." Kata-kata Pak Dirga mengalir ke dalam hati Aisyah seperti air dingin di tengah padang pasir. Kata-kata itu begitu tulus, begitu jujur, dan tidak ada sedikit pun nada kasihan di dalamnya. Ia merasakan gejolak aneh di dadanya, campuran antara rasa haru, penghargaan, dan sesuatu yang lain, yang belum bisa ia definisikan. Pak Dirga tidak hanya melihatnya sebagai karyawan, tapi sebagai seorang wanita yang kuat. Kedekatan mereka semakin tumbuh. Suatu kali, ketika Aisyah sedang panik karena Rizky demam dan jadwal terapi terpaksa dibatalkan, Pak Dirga dengan sigap menawarkan bantuan. "Saya punya kenalan di rumah sakit anak yang sangat baik. Coba saya hubungi mereka, barangkali bisa dapat jadwal lebih cepat," katanya, tanpa ragu. Ia menepati janjinya. Dalam beberapa jam, Aisyah sudah mendapatkan jadwal konsultasi baru. Aisyah merasa sangat tersentuh. Budi, bahkan dalam situasi darurat, hanya akan mengeluh tentang gangguan dari putranya. Pak Dirga, yang tidak memiliki kewajiban apapun, justru melangkah maju untuk membantu. Ia menunjukkan empati yang lebih besar daripada suami Aisyah sendiri. Di mata Aisyah, Pak Dirga bukan lagi sekadar bos yang karismatik. Ia adalah seorang pria yang baik hati, cerdas, dan penuh perhatian. Hatinya yang dingin setelah pengkhianatan Budi, perlahan mulai mencair. Namun, ada keraguan yang menghantuinya. Ia masih seorang istri, meskipun pernikahannya hanya formalitas di atas kertas. Perasaannya terhadap Pak Dirga,
yang semakin dalam setiap hari, terasa seperti pengkhianatan yang lain, meskipun Budi sendiri sudah lama mengkhianatinya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam sederhana di dekat kantor setelah lembur, Pak Dirga menatap Aisyah dengan tatapan yang berbeda. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang bos kepada karyawannya, melainkan tatapan seorang pria kepada seorang wanita. Aisyah, ucapnya lembut, menggunakan nama panggilannya untuk pertama kali. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi selama ini, saya melihat ibu bukan hanya sebagai manajer proyek terbaik saya. Saya melihat seorang wanita yang luar biasa. Kuat, cerdas, dan penuh cinta. Cinta yang ibu berikan pada Rizky, itu adalah hal terindah yang pernah saya lihat. Aisyah tidak bisa berkata-kata. Pipi hangatnya memerah. Ia hanya bisa menunduk, mencoba menyembunyikan perasaannya yang bergejolak. Ia tidak berani menatap mata Pak Dirga. Ia takut, jika ia menatap, ia tidak akan bisa lagi menyembunyikan apa yang selama ini ia rasakan. Malam itu, Aisyah pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa senang, dihargai, dan dicintai. Di sisi lain, ia merasa takut. Ia masih terjebak dalam kehidupan lama. Namun, satu hal yang pasti, kedekatan yang tumbuh ini adalah sebuah realitas yang tidak bisa ia pungkiri lagi. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya tidak hanya tentang pekerjaan dan kemandirian, tetapi juga tentang menemukan kembali cinta dan kebahagiaan sejati. Kedekatan yang tumbuh ini adalah awal dari segalanya. Aisyah memasuki rumah dengan perasaan yang berbeda. Ini adalah rumah yang ia tinggali selama bertahun-tahun, tempat ia merawat Rizky, tempat ia menumpahkan air mata kesedihan dan keputusasaan. Namun, sekarang, ia memasukinya dengan langkah yang mantap, bukan lagi sebagai seorang istri yang takut, melainkan sebagai wanita yang berdaulat atas hidupnya sendiri. Di dalam, Budi sedang duduk di ruang keluarga, matanya terpaku pada layar televisi. Ia tidak menyadari aura perubahan yang menyelimuti Aisyah. Aisyah meletakkan tasnya, duduk di hadapan Budi, dan mematikan televisi. Keheningan yang tiba-tiba membuat Budi terkejut. Ada apa, Aisyah? Tanyanya, nada suaranya sedikit kesal karena acara favoritnya terpotong. Ada yang harus kita bicarakan, Budi, kata Aisyah, suaranya tenang dan jelas. Ia tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Semua kata-kata ini sudah ia tata rapi di dalam benaknya. Budi mengangguk malas. Bicara saja. Aku mendengarkan. Aisyah mengambil napas dalam-dalam. Aku ingin kita bercerai. Kalimat itu meluncur dari bibirnya dengan mudah, tapi efeknya luar biasa. Budi, yang tadinya santai, langsung duduk tegak. Apa? Kamu bilang apa barusan? Tanyanya, tidak percaya. Aku ingin kita bercerai. Aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Raut wajah Budi berubah dari terkejut menjadi meremehkan. Kamu ini kenapa, sih? Gara-gara insiden di rumah ibu waktu itu? Aisyah, kamu terlalu drama. Hal seperti itu biasa terjadi. Aisyah menggeleng pelan. Ini bukan hanya soal insiden itu, Budi. Itu hanya puncak dari gunung es. Ini tentang kamu. Tentang ketidakpedulianmu, tentang kebisuanmu, tentang pengkhianatanmu. Matanya menatap lurus ke mata Budi, memaksa suaminya untuk tidak lagi menunduk. Kamu tidak pernah berdiri di sisi kami. Kamu tidak pernah menganggap Rizky sebagai anakmu, melainkan sebagai beban. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan kehampaanmu. Budi tertawa hampa. Tawa itu terdengar sinis. Aisyah, kamu lupa siapa yang memberimu makan selama ini? Siapa yang membiayai semua terapi Rizky? Kamu kira kamu bisa hidup tanpa aku? Tanpa keluarga kami? Budi mencoba menggunakan taktiknya yang biasa, yaitu membuat Aisyah merasa tidak berdaya. Kamu tidak akan bisa mandiri. Jangan bermimpi. Justru kata-kata itulah yang menguatkan Aisyah. Aku sudah mandiri, Budi. Aku punya pekerjaan. Aku bisa menghidupi diriku dan Rizky. Aku tidak butuh apa-apa lagi dari kamu. Mendengar kata pekerjaan, Budi terdiam. Ia menatap Aisyah dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah baru pertama kali melihatnya. Pekerjaan? Pekerjaan apa? Kamu pikir dengan ijazah lama itu ada yang mau mempekerjakanmu? Aku sudah bekerja, Budi, di Cahaya Utama Group. Sebagai manajer proyek, jawab Aisyah, suaranya penuh percaya diri. Budi tertegun. Ia tahu betul reputasi perusahaan itu. Kamu pasti bohong. Saat itulah ponsel Budi berdering. Itu adalah Ibu Fatma. Budi menjawab dengan suara tercekat, lalu seketika itu juga suaranya berubah panik. Ibu, Aisyah mau bercerai.
Dia bilang dia dapat pekerjaan. Ia mematikan telepon. Tidak lama kemudian, suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Ibu Fatma tiba dengan wajah penuh amarah. Ia masuk ke dalam, tidak memedulikan salam Aisyah. Matanya langsung menatap tajam ke arah menantunya. Aisyah, apa-apaan ini? Kamu menghasut Budi, ya? Kamu merusak rumah tangga anak saya? Teriaknya, suaranya bergetar. Ibu, saya ingin bercerai, ulang Aisyah dengan tenang. Ibu Fatma tertawa sinis. Bercerai? Kamu pikir siapa kamu? Seorang janda dengan anak seperti Rizky tidak akan laku. Siapa yang mau menerima aib seperti itu? Kamu pikir kamu bisa hidup mewah seperti yang kamu inginkan? Kamu tidak tahu diri. Kami sudah menampungmu selama ini dan ini balasanmu. Aisyah berdiri. Kini ia berdiri lebih tinggi dari Ibu Fatma. Matanya tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan api yang membara. Saya bukan aib, Bu. Rizky juga bukan aib. Yang aib adalah kalian yang menghina dan merendahkan orang lain. Saya tidak memohon apa-apa dari kalian. Saya hanya ingin keluar dari lingkungan beracun ini, di mana saya dan anak saya tidak pernah dihargai. Ibu Fatma menunjuk-nunjuk wajah Aisyah. Kamu ini egois. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu tidak memikirkan Rizky. Kalau kamu cerai, dia akan tumbuh tanpa ayah. Kamu ibu macam apa? Kata-kata itu seharusnya menghancurkan Aisyah, tapi kali ini tidak. Aisyah hanya tersenyum getir. Dia sudah tumbuh tanpa ayah, Bu. Ayahnya ada di sini, tapi tidak pernah ada untuknya. Saya tidak akan membiarkan dia tumbuh dalam kebohongan itu. Saya akan menjadi ayah sekaligus ibunya. Saya akan memberinya cinta dan perlindungan yang tidak pernah bisa diberikan Budi. Mendengar itu, Budi akhirnya mengangkat kepalanya, tapi sudah terlambat. Semua kata-kata Aisyah adalah kebenaran yang tak bisa disangkal. Aisyah berjalan ke kamar, menarik koper kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia tahu pertarungan ini belum selesai, tapi ini adalah langkah pertama yang paling penting. Ia menggendong Rizky yang terbangun karena keributan itu, menenangkannya dengan pelukan hangat. Kita pergi, sayang, bisiknya lembut. Ketika Aisyah berjalan keluar dari pintu rumah itu, meninggalkan Budi dan Ibu Fatma yang berdiri terpaku dalam keheningan, ia tidak menoleh lagi. Perpisahan ini adalah perpisahan yang tegas. Ia tidak hanya berpisah dari Budi, tapi juga dari masa lalunya yang penuh penderitaan. Di belakangnya, Budi dan Ibu Fatma hanya bisa menyaksikan kepergiannya, shock, dan meremehkan. Mereka masih belum menyadari. Mereka baru saja melepaskan bukan hanya seorang menantu, tapi juga bom waktu yang akan segera meledak, menghancurkan segalanya yang mereka banggakan. Hari-hari setelah Aisyah keluar dari rumah Budi dipenuhi dengan perjuangan yang tak kalah berat. Proses perceraian berjalan, namun tidak mulus. Budi dan Ibu Fatma tidak mau begitu saja melepaskan Aisyah. Apalagi setelah tahu ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan ternama. Mereka melihat perceraian ini sebagai ancaman, tidak hanya terhadap status sosial mereka, tapi juga terhadap kontrol mereka atas Aisyah. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi. Budi menolak menandatangani surat cerai, menuduh Aisyah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan bahkan mencoba menyembunyikan sebagian aset. Di sisi lain, Ibu Fatma menggunakan koneksi sosialnya. Ia menyebarkan gosip tentang Aisyah yang tidak tahu diri, dan menelantarkan suaminya demi laki-laki lain. Gosip-gosip ini sampai ke telinga Aisyah melalui teman-temannya yang masih peduli. Hati Aisyah sempat terasa perih, namun ia tidak lagi merasa hancur. Dulu, kata-kata itu akan meremukannya, tapi sekarang, ia memiliki tameng yang lebih kuat, pekerjaan, kemandirian, dan keyakinan diri. Ia tahu, gosip-gosip itu hanyalah upaya putus asa dari orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Aisyah menyewa pengacara yang direkomendasikan oleh seorang rekan di kantor. Pengacaranya terkejut melihat betapa tenang dan terstrukturnya Aisyah menghadapi semua drama ini. Aisyah memiliki semua bukti yang diperlukan, catatan pengeluaran rumah tangga yang ia biayai dari uangnya sendiri, bukti komunikasi yang minim dengan Budi, dan yang paling penting, catatan medis Rizky yang membantah klaim Budi bahwa ia adalah ibu yang tidak bertanggung jawab. Selama masa-masa sulit ini, Pak Dirga menjadi pilar dukungan yang tak terduga. Ia tidak pernah mencampuri urusan pribadi Aisyah secara langsung, namun kehadirannya terasa seperti jangkar. Ia seringkali sekadar bertanya, semua baik-baik saja? Atau, jika butuh sesuatu, jangan ragu untuk bilang. Satu kali, ketika Aisyah harus pergi ke pengadilan, ia bahkan menawarkan untuk mengatur jadwal kerja yang lebih fleksibel. Dukungan emosional yang tulus dan tidak menuntut ini, adalah kekuatan yang Aisyah butuhkan untuk melewati badai. Akhirnya,
Setelah melalui serangkaian sidang yang melelahkan dan penuh drama dari pihak Budi dan Ibu Fatma, putusan pengadilan jatuh. Hak asuh Rizky sepenuhnya jatuh ke tangan Aisyah. Budi diharuskan membayar sejumlah tunjangan, namun Aisyah tahu itu tidak akan seberapa. Yang terpenting, ia kini adalah wanita bebas. Babak baru kehidupannya telah resmi dimulai. Setelah perceraian resmi, Aisyah mengambil keputusan besar. Ia pindah dari rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit. Dengan gaji pertamanya dan sebagian tabungan yang ia miliki, ia menyewa sebuah apartemen kecil namun nyaman. Apartemen itu tidak semewah rumah Budi, tapi di sanalah ia dan Rizky menemukan ketenangan. Aisyah mendekorasi setiap sudut ruangan sesuai keinginannya, menciptakan rumah yang penuh cinta dan tawa. Kehidupan Rizky pun berubah drastis. Dengan gaji dan tunjangan yang ia dapatkan, Aisyah bisa mendaftarkan Rizky ke sebuah sekolah inklusif yang memiliki program terapi khusus yang lebih baik. Rizky tumbuh pesat. Ia tidak lagi sering merasa cemas dan mulai bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia lebih bahagia. Setiap kali Aisyah melihat putranya tersenyum, ia tahu semua perjuangan dan rasa sakitnya selama ini sepadan. Bagi Aisyah sendiri, kehidupannya terasa jauh lebih ringan. Ia tidak lagi harus berjalan di atas kulit telur di rumahnya sendiri. Ia tidak lagi dihantui oleh kebisuan Budi atau tatapan menghakimi Ibu Fatma. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat, menikmati secangkir kopi di balkon kecilnya, dan melihat putranya bermain. Ia mendapatkan kembali waktu untuk dirinya sendiri, untuk membaca buku, atau sekadar menikmati keheningan. Rasa damai ini adalah hal termahal yang tidak bisa dibeli dengan harta. Suatu malam, setelah Rizky tertidur, Aisyah duduk di sofa, memegang secangkir teh hangat. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Dirga. "Kamu dan Rizky baik-baik saja? Saya dengar hari ini putusan pengadilan keluar. Saya turut senang." Aisyah tersenyum. Itu adalah senyum tulus yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia membalas pesannya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ia merasa tidak lagi sendirian. Ia memiliki pekerjaan yang ia cintai, seorang anak yang ia puja, dan seorang pria yang seorang pria yang memberinya kekuatan dan harapan. Aisyah menatap keluar jendela apartemennya, melihat lampu-lampu kota yang berkelip. Jalan yang ia tempuh sangat panjang dan berliku. Ia telah melewati hinaan, pengkhianatan, dan pertempuran legal yang melelahkan. Namun, semua itu adalah bagian dari takdir yang menuntunnya pada momen ini. Momen di mana ia akhirnya menemukan kebahagiaan dan kemenangan sejati. Waktu terus bergulir, dan kehidupan Aisyah perlahan berubah menjadi dongeng yang tidak pernah ia duga. Sejak perceraiannya resmi, Pak Dirga semakin sering hadir dalam hidupnya. Ia tidak lagi hanya menjadi bos yang penuh empati, melainkan teman yang hangat, dan lebih dari itu, seorang pria yang membawa senyum ke wajah Aisyah dan tawa ke kehidupan Rizky. Malam-malam yang dulu dihabisi dengan tangisan dan kesepian, kini digantikan dengan percakapan panjang melalui telepon, yang membahas mulai dari detail proyek di kantor hingga cerita lucu Rizky. Hubungan mereka berkembang dengan alami. Pak Dirga tidak hanya menerima Rizky, tetapi juga menunjukkan kasih sayang yang tulus. Ia sering menemani Aisyah menjemput Rizky di sekolah inklusifnya, dan kadang ikut bermain bersama bocah itu di taman. Rizky, yang awalnya pemalu, kini bisa tertawa lepas dan memanggil Pak Dirga dengan Om Dirga. Pemandangan itu, Rizky yang bahagia di dekat pria yang begitu peduli, adalah hal terindah yang pernah Aisyah saksikan. Ia melihat Pak Dirga tidak hanya mencintai dirinya, tetapi juga mencintai putranya, seutuhnya. Suatu malam, Pak Dirga mengajak Aisyah makan malam di sebuah restoran kecil yang sunyi dan romantis, jauh dari hiruk-pikuk kota. Suasana di sana begitu tenang, hanya diisi oleh alunan musik lembut dan bisikan percakapan. Aisyah merasa gugup, namun juga bahagia. Ia tahu, ada sesuatu yang berbeda dari malam ini. Setelah mereka selesai makan, Pak Dirga menatap Aisyah dengan serius. "Aisyah," ucapnya lembut, sambil menggenggam tangan Aisyah di atas meja. "Selama ini saya melihatmu melewati banyak hal. Saya melihatmu dari kehancuran sampai bangkit menjadi wanita yang kuat dan luar biasa. Saya mengagumi semangatmu, ketangguhanmu, dan hatimu yang tulus. Kamu adalah wanita paling inspiratif yang pernah saya kenal." Air mata mulai menggenang di mata Aisyah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menatap mata Pak Dirga yang penuh ketulusan. "Saya juga melihat bagaimana kamu mencintai Rizky," lanjut Pak Dirga. "Cintamu itu adalah cinta yang paling murni. Dan saya ingin menjadi bagian dari cinta itu. Saya ingin menjadi pelindungmu dan Rizky. Saya ingin menjadi ayah untuknya, dan pendamping hidupmu." Kemudian, dengan gerakan yang anggun,
Pak Dirga mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil dari saku jasnya. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah cincin berlian yang berkilauan. Aisyah, maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menjadi istriku dan bersama-sama membangun keluarga yang bahagia? Aisyah membekap mulutnya, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Lamaran ini jauh melebihi impian terliarnya. Setelah semua penderitaan, setelah semua hinaan, kini ia dihadapkan pada sebuah pilihan yang menawarkan kebahagiaan dan keselamatan yang sejati. Ia menatap Pak Dirga, melihat kebaikan di matanya, dan ia tahu, jawaban itu sudah ada di hatinya. Ya, bisik Aisyah, suaranya bergetar karena emosi. Ya, Pak Dirga. Saya mau. Pak Dirga tersenyum bahagia. Ia memasangkan cincin itu di jari Aisyah, lalu bangkit dan memeluknya. Pelukan itu terasa seperti rumah. Pelukan itu terasa seperti segalanya akan baik-baik saja mulai sekarang. Berita pertunangan mereka menyebar seperti api. Awalnya hanya di kantor. Namun karena Pak Dirga adalah tokoh publik yang terkenal, berita itu dengan cepat mencapai media. Satu-satunya tempat yang berita itu tidak akan sampai, adalah telinga Budi dan Ibu Fatma. Namun, takdir memiliki cara unik untuk menertawakan mereka. Suatu sore, Ibu Fatma sedang bersantai di klub sosialnya. Ia membanggakan status sosial keluarganya kepada teman-temannya, sesekali menyindir mantan menantunya. Syukurlah, Aisyah sudah keluar dari hidup kami. Wanita yang tidak tahu diri itu hanya akan jadi beban, ucapnya sinis. Namun, seorang temannya tiba-tiba memegang majalah bisnis dengan mata terbelalak. Fatma, ini benar Aisyah, mantan menantumu? Tanyanya, suaranya penuh keheranan. Ibu Fatma menoleh. Di halaman depan majalah itu, terpampang foto Aisyah yang tersenyum bahagia, di samping seorang pria yang sangat dikenalnya, Pak Dirga, CEO Cahaya Utama Group. Judul di bawahnya tercetak tebal, CEO muda terkemuka melamar janda beranak satu, kisah cinta yang mengejutkan. Dunia Ibu Fatma terasa runtuh. Ia membaca berita itu dengan mata membelalak, tidak percaya. Aisyah, menantu yang ia hina, janda yang ia sebut aib, kini akan menikah dengan pria yang ia dambakan sebagai menantu. Pria yang jauh lebih sukses, kaya, dan berkuasa dari Budi. Ia segera menelepon Budi dengan suara bergetar. Budi, yang sedang memeriksa beberapa berita di ponselnya, sudah melihat berita itu. Ia terduduk di kursinya, ponselnya terjatuh ke lantai. Perasaan tidak percaya, amarah, dan penyesalan bercampur aduk. Ia memikirkan Aisyah, wanita yang ia abaikan, yang ia biarkan dihina. Wanita yang kini akan menikah dengan pria terpandang yang bahkan ia tidak bisa saingi. Kebahagiaan Aisyah dan kehancuran hati Budi serta Ibu Fatma adalah lamaran yang mengubah segalanya. Ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang keadilan. Ini adalah awal dari babak baru yang akan membawa kebahagiaan sejati bagi Aisyah, dan kehancuran total bagi mereka yang pernah meremehkannya. Persiapan pernikahan Aisyah dan Pak Dirga berjalan dengan lancar. Pak Dirga, dengan segala koneksi dan kekayaannya, memastikan setiap detail pernikahan adalah yang terbaik. Namun, bagi Aisyah, kemewahan itu bukanlah hal utama. Yang paling penting adalah ia akhirnya menemukan kebahagiaan. Gaun pengantin yang dirancang khusus untuknya, lokasi pernikahan di salah satu hotel bintang 5 paling megah di kota, dan daftar tamu yang diisi oleh tokoh-tokoh penting. Semua itu terasa seperti mimpi yang nyata. Aisyah tidak lagi merasa seperti Cinderella yang menunggu pertolongan, ia adalah ratu yang berhak atas kebahagiaannya. Rizki adalah bagian terpenting dari pernikahan itu. Pak Dirga bersikeras agar Rizki memiliki peran khusus, dan ia memilih Rizki menjadi pembawa cincin pernikahan. Selama persiapan, Pak Dirga dengan sabar mengajari Rizki bagaimana cara berjalan di karpet merah, memegang bantal cincin, dan tersenyum di depan banyak orang. Pemandangan itu seringkali membuat hati Aisyah terharu. Pria yang akan menjadi suaminya ini tidak hanya menerima putranya, tapi juga mencintainya dengan tulus, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari momen paling penting dalam hidup mereka. Hari pernikahan pun tiba. Media berdatangan, mengabadikan setiap momen. Pemberitaan tentang pernikahan CEO karismatik dengan seorang janda beranak satu yang bangkit dari keterpurukan menjadi kisah inspiratif yang viral. Tawa, senyum, dan air mata bahagia memenuhi ruangan. Aisyah, mengenakan gaun putihnya yang anggun, tampak bersinar. Ia tidak pernah secantik ini, tidak pernah sebahagia ini. Ketika ia berjalan di karpet merah, dengan Pak Dirga di sisinya dan Rizki yang berjalan dengan bangga di depan mereka, ia merasa seluruh beban di pundaknya telah hilang. Di sudut ruangan, tersembunyi di balik pilar besar, berdiri dua sosok yang menyaksikan semua itu, Budi dan Ibu Fatma. Mereka ada di sana. Undangan yang mereka terima hanyalah sebuah formalitas,
sebuah tanda bahwa mereka secara sosial masih memiliki ikatan. Namun, melihat semua kemegahan ini, mereka merasa seperti orang asing di acara yang seharusnya menjadi milik mereka. Budi memakai setelan jas yang ia anggap terbaik, namun ia merasa seperti bayangan. Ia melihat Aisyah, mantan istrinya, kini berdiri sejajar dengan pria yang jauh lebih sukses darinya. Ibu Fatma, yang mengenakan kebaya mahal, menatap panggung dengan tatapan kosong. Tidak mungkin, bisiknya pada Budi. Bagaimana bisa? Wanita itu? Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Wanita yang ia hina, yang ia sebut aib, kini menjadi pusat perhatian. Ia melihat Rizky, cucu yang ia remehkan, kini berjalan dengan gembira di depan, mendapatkan tepuk tangan dari para tamu terhormat. Hati Ibu Fatma terasa perih, bukan karena rasa sayang, melainkan karena rasa cemburu dan penyesalan yang baru tumbuh. Ketika Aisyah dan Pak Dirga mengucap janji pernikahan, Budi merasakan sebuah tusukan di hatinya. Itu adalah suara pengkhianatan yang paling keras. Ia mengingat kembali malam itu, saat ia memilih diam. Saat ia membiarkan istrinya dihina. Ia melihat Aisyah sekarang, begitu bahagia, begitu dicintai, dan ia menyadari, kebahagiaan itu seharusnya menjadi miliknya. Pengkhianatan itu bukan hanya pada Aisyah, tapi juga pada dirinya sendiri. Selama resepsi, Pak Dirga memperkenalkan Aisyah kepada tamu-tamu penting. Aisyah, dengan senyum ramah dan kecerdasannya, berbicara dengan penuh percaya diri. Ia tidak lagi terintimidasi oleh lingkungan sosial ini. Ia berdiri di sana, sebagai nyonya rumah yang anggun, sebagai istri dari seorang pengusaha sukses, sebagai wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Budi dan Ibu Fatma hanya bisa mengamati dari jauh. Mereka mencoba bergabung dengan kerumunan, namun tidak ada yang benar-benar menyapa mereka. Reputasi mereka sudah mulai tergerus oleh berita perceraian yang penuh drama dan kini, oleh pemandangan yang ada di depan mata mereka. Seorang wanita yang mereka anggap rendah, kini jauh di atas mereka. Penyesalan mulai merayap di hati mereka, pelan tapi pasti. Budi melihat Pak Dirga tersenyum lembut pada Aisyah, mengusap kepala Rizky, dan ia merasakan cengkeraman ketakutan yang dingin di hatinya. Pria itu tidak hanya mengambil istrinya, tapi juga mengambil kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya, dan yang terpenting, ia telah mendapatkan kesetiaan dan cinta Rizky. Budi, yang selama ini hanya menjadi ayah di atas kertas, kini menyaksikan orang lain menjadi ayah sejati bagi putranya. Ketika pernikahan usai, Budi dan Ibu Fatma pulang dalam keheningan. Mereka tidak lagi saling menyalahkan, karena mereka tahu, mereka berdua adalah penyebab dari kehancuran ini. Di jalanan yang sepi, di tengah gemerlap lampu kota, mereka hanya bisa membayangkan senyum bahagia Aisyah, yang kini menjadi nyonya besar di sebuah kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah mereka tawarkan. Pernikahan megah itu bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari pembalasan yang sesungguhnya. Pernikahan yang megah dan penuh cinta itu adalah babak baru bagi Aisyah. Namun bagi Budi dan Ibu Fatma, itu adalah lonceng kematian yang berbunyi pelan. Aisyah, yang kini berstatus sebagai Nyonya Dirgantara, tidak hanya mendapatkan cincin pernikahan dan nama baru, ia juga mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar. Posisi barunya sebagai istri seorang CEO berpengaruh memberinya akses ke dunia yang tak pernah ia sentuh sebelumnya. Ia menjadi bagian dari lingkungan bisnis dan sosial elit yang sama, bahkan jauh lebih tinggi, dari lingkungan Budi dan Ibu Fatma. Namun, yang paling penting, ia kini memiliki kekuatan dan koneksi untuk membalas perlakuan kejam yang pernah mereka lakukan. Dimulainya pembalasan itu bukanlah dengan teriakan atau konfrontasi, melainkan dengan ketenangan dan kecerdasan. Aisyah tahu, balas dendam yang paling memuaskan bukanlah yang bersifat emosional, melainkan yang bersifat strategis, menusuk tepat di titik paling rapuh mereka, kehormatan dan kekayaan. Ia menggunakan kecerdasannya untuk mempelajari seluk-beluk perusahaan keluarga Budi, yang selama ini ia tahu dikelola dengan kurang profesional. Ia tidak perlu mencari jauh, karena berita-berita miring tentang bisnis mereka seringkali sampai ke telinga Pak Dirga dan rekan-rekannya. Aisyah memulai dengan cara yang paling halus. Dalam sebuah acara amal yang dihadiri oleh para pebisnis ternama, ia mendengar percakapan tentang proyek konstruksi fiktif yang melibatkan perusahaan Budi. Sambil berpura-pura tidak sengaja, ia mendekati seorang jurnalis investigasi yang terkenal. Saya pernah mendengar rumor tentang proyek X di perusahaan properti kecil, yang katanya memiliki masalah dalam audit keuangannya. Bisik Aisyah, seolah itu adalah gosip remeh yang ia dengar dari masa lalunya. Saya yakin orang yang kompeten seperti Anda akan tertarik untuk menyelidikinya. Jurnalis itu, yang tahu siapa Aisyah sekarang, tidak mengabaikan bisikan itu. Kata-kata dari istri seorang CEO berpengaruh bukanlah bisikan kosong. Itu adalah petunjuk berharga. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel kecil muncul di salah satu surat kabar bisnis,
menyoroti adanya anomali dalam laporan keuangan beberapa perusahaan kecil, termasuk perusahaan keluarga Budi. Ini adalah pukulan pertama yang dilancarkan dengan begitu halus sehingga tidak ada yang bisa menghubungkannya dengan Aisyah. Namun, pembalasan Aisyah tidak hanya berhenti di situ. Ia tahu, rasa sakit terbesar bagi Ibu Fatma adalah kehormatan dan status sosial. Dalam lingkaran sosial Ibu Fatma, Aisyah kini adalah sosok yang lebih dihormati dan disegani. Di setiap acara yang mereka hadiri, Aisyah dan Pak Dirga menjadi pusat perhatian. Mereka disambut dengan senyuman dan sapaan hormat. Sementara itu, Budi dan Ibu Fatma, yang juga sering hadir, seolah tidak terlihat. Orang-orang yang dulu menghormati mereka, kini memilih untuk mendekati Aisyah dan Pak Dirga. Ibu Fatma, dalam keputusasaan, mencoba kembali ke taktik lamanya, menyebarkan gosip. Kalian tahu, Aisyah itu dulu menantu saya. Dia wanita yang tidak tahu diri, katanya pada seorang teman di sebuah pertemuan arisan. Namun, bukannya mendapatkan simpati, Ibu Fatma justru mendapatkan tatapan aneh. Temannya itu, yang kini mengagumi Aisyah, membalas dengan dingin, "Bukankah ibu yang menghina cucu ibu sendiri?" Aisyah adalah wanita yang sangat kuat. Ia berhasil bangkit dan mendapatkan kebahagiaannya. Pukulan ini lebih menyakitkan dari pukulan bisnis. Ibu Fatma, sang ratu sosial, kini kehilangan mahkotanya. Reputasinya yang dulu dibangun di atas uang dan kesombongan, kini runtuh karena kebaikan hati dan kesuksesan mantan menantunya. Kata-kata yang ia gunakan untuk merendahkan Aisyah, kini menjadi bumerang yang menghantamnya. Sementara itu, Budi mulai merasakan kehancuran yang nyata. Beberapa proyek besar yang seharusnya ia dapatkan tiba-tiba dibatalkan. Beberapa investor yang sudah berjanji, tiba-tiba memutus kontak. Ia tidak tahu apa penyebabnya. Ia hanya bisa melihat bisnisnya merosot, reputasinya hancur, dan orang-orang mulai menjauh. Ia mencoba menghubungi klien-klien lamanya, namun tidak ada yang menjawab. Ia terlalu angkuh untuk menyadari bahwa dunia yang ia pijak, kini berada di bawah kendali mantan istrinya. Aisyah menyaksikan semua ini dari jauh, dengan senyum yang tidak pernah hilang dari wajahnya. Ia tidak perlu mengangkat satu jari pun. Ia hanya perlu memberikan sedikit petunjuk, dan roda takdir akan berputar dengan sendirinya. Ia tidak membenci mereka lagi. Yang ia rasakan hanyalah kepuasan. Kepuasan melihat keadilan ditegakkan, melihat orang-orang yang meremehkannya kini merasakan kehancuran yang setimpal. Balas dendam Aisyah adalah tentang menyingkirkan racun dari hidupnya. Racun itu tidak hanya Budi dan Ibu Fatma, tapi juga sistem yang memungkinkan orang-orang seperti mereka untuk berkuasa. Dengan status barunya, ia tidak hanya membersihkan hidupnya, tapi juga membuat dunia di sekitarnya menjadi sedikit lebih baik. Ia menunjukkan pada semua orang bahwa keberanian dan ketulusan akan selalu menang melawan kesombongan dan kekuasaan. Ini adalah dimulainya pembalasan yang penuh makna, sebuah epilog yang panjang dan pahit bagi mereka yang pernah menganggap remeh seorang ibu muda bernama Aisyah. Satu persatu, semua yang dibanggakan oleh keluarga Budi mulai runtuh. Guncangan kecil yang dimulai dari artikel investigasi jurnalis investigasi berkembang menjadi badai yang menghancurkan. Proyek-proyek yang selama ini menjadi andalan bisnis mereka mendadak dibekukan oleh pemerintah, karena ditemukan adanya penyelewengan dana. Para klien, yang mendengar desas-desus tentang masalah finansial perusahaan Budi, satu persatu memutus kontrak. Mereka tidak mau mengambil risiko berurusan dengan perusahaan yang sedang dalam sorotan. Telepon Budi tidak lagi berdering dengan tawaran bisnis baru, melainkan dengan panggilan dari bank, vendor, dan kolega yang menuntut kejelasan. Ia menghabiskan hari-harinya dalam kepanikan, mencoba menutupi lubang yang semakin membesar, namun setiap usahanya terasa sia-sia. Perusahaan yang didirikan oleh ayahnya dan ia banggakan kini berada di ambang kehancuran. Aset-aset mulai disita, dan rekening mereka dibekukan. Kejatuhan yang tak terhindarkan itu tidak hanya terjadi di ranah bisnis, tapi juga di lingkaran sosial. Ibu Fatma, yang dulunya adalah ratu arisan dan acara sosial, kini menjadi sosok yang dihindari. Di sebuah pertemuan, ia mencoba menghampiri beberapa temannya, namun mereka hanya membalas dengan senyuman kaku dan segera berpindah tempat, berpura-pura tidak melihatnya. Mereka yang dulu memuji Ibu Fatma kini menatapnya dengan tatapan merendahkan, seolah ia adalah peninggalan dari masa lalu yang tidak lagi relevan. Gosip tentang kejatuhan bisnis mereka dan keangkuhan mereka di masa lalu menyebar cepat, dan tidak ada yang mau lagi bergaul dengan orang-orang yang dianggap busuk. Pukulan terberat bagi Ibu Fatma datang saat ia mencoba menggalang dukungan dari koneksi lamanya untuk menyelamatkan bisnis Budi. Ia menelepon beberapa pejabat dan pengusaha yang dulunya ia anggap sebagai teman baik. Namun, semua teleponnya tidak diangkat, atau jikapun diangkat, mereka hanya memberikan jawaban dingin. "Maaf,
"Ibu, saya tidak bisa membantu." Ia menyadari, kekuasaan yang ia miliki selama ini hanyalah ilusi. Semua orang mendekatinya karena uang dan statusnya. Dan kini, setelah semua itu lenyap, ia ditinggalkan sendirian. Malam itu, di rumah yang terasa begitu dingin, Budi dan Ibu Fatma saling berhadapan. Tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi kepalsuan. Keduanya tenggelam dalam keputusasaan. "Bagaimana ini bisa terjadi, Budi?" tanya Ibu Fatma, suaranya parau dan bergetar, jauh dari nada sombongnya yang dulu. "Semua aset kita, semua kekayaan kita, lenyap." Budi, yang kini berwajah kuyu dan letih, menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. "Ini semua karena ibu. Andai ibu tidak menghina Aisyah, andai ibu tidak membuatku diam saat itu, sekarang kita tidak akan berada di sini." Teriaknya, amarah yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Ibu Fatma terhenyak. Ia tidak pernah melihat Budi membentaknya seperti ini. "Jangan salahkan saya. Siapa yang memilih untuk diam? Siapa yang tidak becus mengurus perusahaan sampai Aisyah bisa menemukan kelemahan kita?" Balasnya, air matanya menetes. Mereka terus bertengkar, saling menyalahkan, namun di lubuk hati mereka tahu kebenarannya. Hinaan dan perlakuan kejam mereka kepada Aisyah adalah awal dari semua ini. Aisyah yang dulunya mereka anggap lemah, kini menjadi penyebab dari kehancuran mereka. Kekuatan yang ia dapatkan dari Pak Dirga, koneksi yang ia miliki, semua itu adalah hal yang tidak bisa mereka sentuh, apalagi hancurkan. Mereka adalah korban dari kesombongan mereka sendiri. Budi duduk di sofa, memegang kepalanya. Ia teringat kembali wajah polos Rizky, yang ia anggap beban. Ia teringat kembali tatapan mata Aisyah yang penuh cinta untuk anaknya, dan kini ia menyadari bahwa cinta itu adalah kekuatan paling besar. Ia telah menukar cinta dan kesetiaan istri serta anaknya dengan kesombongan kosong. Sekarang, ia tidak memiliki apa-apa lagi. Di sisi lain, Ibu Fatma hanya bisa menangis dalam keheningan. Ia membayangkan kembali hari itu, saat ia menghina Aisyah di depan keluarga besar. Kata-kata yang ia ucapkan begitu kejam, dan kini, ia melihat konsekuensinya. Hidupnya, kekayaannya, dan statusnya, semua lenyap. Ia merasakan pahitnya penyesalan yang tidak lagi berdaya. Mereka kini adalah orang yang terasing, tenggelam dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Babak ini adalah puncak dari karma. Mereka yang dulu berkuasa, kini jatuh tak berdaya. Mereka yang dulu menghina, kini merasakan pahitnya kehinaan. Ini adalah kejatuhan yang tak terhindarkan dan merupakan harga yang harus mereka bayar atas semua perbuatan mereka di masa lalu. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan kehidupan Aisyah, Pak Dirga, serta Rizky dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan oleh Aisyah. Rumah mereka kini adalah tempat yang penuh tawa, cinta, dan dukungan. Setiap pagi, aroma masakan Aisyah yang lezat memenuhi dapur, dan setiap sore, suara Rizky yang berceloteh riang saat menceritakan kegiatannya di sekolah menjadi musik termanis di telinga mereka. Aisyah kini tidak lagi harus berjalan di atas kulit telur. Ia adalah ratu di istananya sendiri, dihargai dan dicintai seutuhnya oleh suami dan putranya. Rizky, yang dulu dihina dan dianggap sebagai beban, kini tumbuh menjadi anak yang cerdas, percaya diri, dan mandiri. Dengan dukungan penuh dari Pak Dirga dan Aisyah, ia mendapatkan pendidikan dan terapi terbaik yang tersedia. Ia tidak hanya mahir dalam akademis, tetapi juga memiliki keterampilan sosial yang baik. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang kreatif dan penuh ide. Suatu hari, ia membawa pulang sebuah piala dari kompetisi melukis. Pemandangan Rizky tersenyum bangga, memegang piala itu, adalah tamparan keras bagi semua kata-kata tajam yang pernah Ibu Fatma lontarkan. Pak Dirga memeluknya dengan hangat, mengucapkan selamat, dan memuji usahanya. Rizky benar-benar menemukan figur ayah sejati dalam diri Pak Dirga, seseorang yang melihat potensinya, bukan keterbatasannya. Bagi Aisyah, kebahagiaan ini terasa begitu nyata. Ia berhasil membuktikan bahwa hinaan tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Hinaan itu justru menjadi api yang membakar semangatnya, menjadi bahan bakar untuk bangkit dan berjuang. Ia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai luka, melainkan sebagai sebuah perjalanan yang membentuk dirinya. Ia berhasil sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang wanita karir yang sukses. Di bawah bimbingan Pak Dirga, ia terus naik pangkat di perusahaan, membuktikan kecerdasan dan kompetensinya. Ia adalah sosok yang dihormati, baik di rumah maupun di kantor. Di sisi lain, kehidupan Budi dan Ibu Fatma tenggelam dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Setelah semua aset mereka disita dan bisnis mereka bangkrut total, mereka kehilangan segalanya.
Rumah megah mereka kini hanyalah kenangan. Mereka harus pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, hidup dalam kemiskinan dan isolasi sosial. Orang-orang yang dulu mereka anggap teman kini tidak lagi peduli. Mereka berdua hidup dalam keheningan, saling menyalahkan dan penuh penyesalan. Ibu Fatma, yang dulunya sangat bangga dengan status sosialnya, kini tidak lagi memiliki apa-apa. Ia hanya bisa mengenang masa lalunya yang gemilang, meratapi keangkuhan yang telah menghancurkan segalanya. Di setiap sudut jalan, ia merasa ada mata yang menatapnya dengan tatapan kasihan atau, yang lebih menyakitkan, tatapan merendahkan. Penyesalan yang paling dalam adalah saat ia melihat berita tentang kesuksesan Rizky dan kebahagiaan Aisyah di media. Ia menyadari, cucu yang ia remehkan, kini menjadi kebanggaan orang lain. Ia telah membuang permata demi gengsi yang kosong. Sementara itu, Budi hidup dalam kehampaan yang sempurna. Ia kehilangan pekerjaan, rumah, dan yang paling penting, rasa hormat pada dirinya sendiri. Ia menyadari betapa pengecutnya ia di masa lalu, memilih diam dan membiarkan istrinya dihina. Ia kehilangan Aisyah, wanita yang mencintainya, dan ia kehilangan Rizky, putranya sendiri. Ia seringkali duduk sendirian, memikirkan bagaimana hidupnya akan berbeda andai saja ia mengambil keputusan yang benar. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Suatu sore, saat Aisyah sedang berbelanja di sebuah toko kelontong, ia melihat Budi. Ia tampak kurus dan kuyu, tidak lagi memiliki aura kebanggaan yang dulu. Budi melihat Aisyah, menatapnya dengan tatapan penuh rasa sakit. Namun, Aisyah tidak lagi merasakan amarah atau dendam. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan. Budi, mantan suaminya, kini menjadi bayangan dari masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Ia tidak lagi membalas dendam, takdir sudah melakukannya untuknya. Aisyah tersenyum tipis, sebuah senyum yang bukan untuk meremehkan, melainkan senyum penuh kelegaan. Ia kembali ke mobil, di mana Pak Dirga dan Rizky sedang menunggunya dengan tawa. Ketika ia melihat senyum Rizky dan tatapan penuh cinta dari Pak Dirga, ia tahu ia telah menemukan segalanya. Ia telah menemukan kemenangan dan kebahagiaan sejati. Kisahnya bukanlah tentang kehancuran, melainkan tentang harapan. Kisahnya adalah bukti bahwa dari abu kehancuran, dapat tumbuh sayap-sayap baru yang kuat untuk terbang jauh lebih tinggi.